Nah yang kelima, bahwa itu adalah tidak batal. Tidurnya itu adalah tidak membatalkan wudhu illa naumar raqi wasajid. Nah kecuali dia itu tidurnya dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Kalau berdiri berarti batal. Gitu ya. Iya. Itu kalau dia berdiri berarti batal. Dalam keadaan duduk berarti dia batal, kecuali dia tidurnya dalam keadaan ruku. Ya kalau tidur ruku berarti berapa lamanya orang ruku ya. Sujud berapa lamanya orang sujud. Elok lagi ruku sampai ketinggalan tuh, sampai orang udah tamat masih ruku aja. Nah ini pendapat yang kelima, cuma dengan kata batal aja udah. Ya pokoknya kalau tidur batal, dibolehin tidur tapi dalam keadaan ruku, kalau dalam keadaan sujud. Ini ya. Tuh pendapat yang kelima. Ini berarti ada berapa alasannya? Ada 8 tata cara tidur. Nih masalah tidur aja diributin. Kenapa? Nah disinilah karena masalah ibadah menghadap kita kepada Allah. Kemudian yang keenam, annahu la yanqud, sesungguhnya tidur itu tidak membatalkan illa naumus sajid, kecuali orang tidurnya sambil sujud. Nah selain daripada itu batal. Nah ini dia cuma apa? Dia nggak batal kalau tidurnya dalam keadaan sujud. Ini menurut Imam Ahmad. Nah ya. Nah di sini berarti yang keenam. Nah yang ketujuh. Nah ini ya. Tuh, kalau yang lain ada pakai syarat. Kalau yang pertama kagak pakai syarat, pokoknya mau tidur gimana kita kagak batal, gitu ya. Pada dasarnya. Gitu. Nah yang ketujuh, la yanqudun naum. Nah ini ya, tidak membatalkan tidur itu fi shalah, yaitu dalam keadaan bikulli hal, di dalam keadaan bagaimanapun. Biasanya kalau tidur siapa nih kalau sholat? Makmum ya. Ya kalau imamnya orang baca mulu ya imam tidur. Nah gitu ya, tapi kadang-kadang ngelenggut juga tuh biar imam juga. Wah gitu ya. Iya sambil rukuk atau sambil sujud bisa ngelenggut juga. Nah ini pendapat yang ketujuh, bahwa tidur itu tidak membatalkan kalau tidurnya di dalam keadaan sholati bikulli hal. Nah ini adalah berarti wudunya kagak batal. Wayan kudu khorijah. Nah dan tidurnya itu batal kalau tidurnya di luar sholat. Nah tadi dalam hadis yang tadi itu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah disinilah para ulama berbeda pendapat. Nah ini ya. Kalau di luar sholat batal. Kalau di dalam sholat wudunya kagak batal kalau dia tidur. Nah itu menurut Imam Hanafi. Nah yang terakhir, nah ini yang kedelapan, bahwa tidurnya itu nggak batal iza nama jalisan mungkinan maq'aduhu fil ard. Nah ini yang kedelapan, dia tidur dan kalau tidurnya itu dalam keadaan duduk, yaitu jalisan, dalam keadaan duduk, mungkinan, dan juga maq'aduhu, tempat duduknya kagak berubah, masih tetap di situ-situ juga. Nah kecuali tidurnya, nah itu sambil duduk pindah-pindah. Nah ini, ya itu berarti tidurnya nggak sambil duduk, berarti tidurnya sambil berbaring atau mustalqiyan, sambil bertelentang. Nah di sini kalau tidurnya dalam keadaan duduk, jalis, berdiri, mungkinan atau maq'aduhu fil ard, dan dia masih berada di dalam apa itu? Di atas bumi, yaitu ya. Lam yanqud, yaitu wudunya tidak batal. Qalla au kasir, sedikit maupun banyak, atau sedikit atau lama. Kharijus shalah au dakhilah, di luar salat atau di dalam keadaan salat. Ini menurut mazhab Syafi'i dikatakan anak, karena sesungguhnya mata itu wika usihah, mata itu selalu melenggut, gitu ya. Nah disitulah berarti bahwa hadis
yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, terjadilah perbedaan pendapat. Pada saat itu ada para sahabat nunggu sholat isya. Kata beliau ini nunggu sholat isya, kemudian udah masuk waktu isya, langsung mereka itu sholat dan kagak pakai wudhu. Maka terjadilah perbedaan pendapat masalah tidur dan kita punya wudhu, apakah wudhunya batal atau tidak. Ada yang mengatakan tidak batal kalau begini, ada yang mengatakan batal kalau begini. Nah di sini adalah ada 8 pendapat dalam posisi tidur. Yang pertama, bahwa intinya tidur itu tidak membatalkan. Kemudian yang kedua, tidur itu adalah membatalkan, sebagaimana dalam hadis, man nama falyatawaddo, siapa orang yang bertidur maka berwudulah. Nah kemudian bahwa tidurnya banyak, kalau tidurnya lama itu batal, kalau dikit kagak, kalau melembut. Nah ini ya, berdasarkan hadis bin Malik. Kemudian keempat, kalau tidurnya posisi dalam keadaan posisi sholat itu tidak batal. Nah dia. Bagaimana kalau di luar sholat batal? Nah dia. Nah kemudian yang kelima, bahwa pada dasarnya tidur itu tidak membatalkan. Nah kecuali dia itu tidurnya dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud. Nah ini ya, kalau rukuk sujud, nah ini adalah tidak batal. Ada yang kudul wudu, kecuali dia wudu, membatalkan tidur kalau tidurnya dalam keadaan sujud. Nah itulah ada beberapa pendapat masalah tentang tidur. Berarti intinya tidur, tinggal Bapak mau pilih. Tidur itu adalah pada dasarnya tidak membatalkan wudhu kalau nunggu. Gitu ya. Kalau nunggu waktu sholat, nunggu waktu imam datang. Ya kalau saya putusin, kalau duduk sambil tidur melenggut nggak batal udah, nggak usah wudhu lagi, udah langsung sholat. Dasar hadisnya adalah Anas bin Malik, kalau tidurnya habis isya ini sampai subuh kagak wudhu lagi, kebangetan itu. Itu kayak namanya orang tidur tangannya udah kemana-mana itu. Ya udah pasti batal, bahwa tidur itu adalah membatalkan wudhu. Nah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah binti Abi Hubaish. Nah ya. Ini adalah kisah Fatimah binti Abi Hubaish, masalah tentang darah penyakit, itu adalah al-istihadah. Nah istihadah ini adalah darah yang keluar terus keluar berhenti. Nah itu bukan pada waktu bulan-bulan haid. Nah di sini ya Rasulullah, ini imra'atun, saya ini adalah seorang wanita yang selalu keluar darah. Nah ini pala athur. Nah ini, dan aku juga pala athur dan tidak dalam keadaan suci. Nah dia, apaan ussalah? Nah ini kata Fatimah binti Abi Hubaish, bagaimana ini ya Rasul, saya ini selalu keluar darah, berarti tidak suci terus ini, apakah aku bisa meninggalkan sholat? Apa kata Rasul? Lah, jangan kau tinggalkan sholat. Innama dzalika irkun. Itu kata Rasulullah, sesungguhnya yang demikian itu adalah irkun, itu adalah apa ya? Kalau keluar dari badan keringat. Nah ini kena innama dzalika irkun. Nah dia, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah keringat. Walaisa bihaidin, itu adalah bukan haid. Fa iza aqbalat haidatuki. Nah ini, apabila kalian itu sudah memasuki waktu haid. Wah ini sekarang udah berapa hari nih? Udah 15 hari masih keluar aja. Nah sekarang udah masuk waktunya haid. Nah kalau udah masuk waktunya haid, apa kata Rasulullah? Padai, tinggalkanlah itu sholat. Wa iza adbarat. Nah ini, dan apabila udah mendekati itu suci, kata Rasulullah, padai. Nah ini, tinggalkan apa itu? Pagsili, mandilah, angkidam, summa sholli, kemudian sholat. Nah di sini
bahwa Fatimah binti Abi Hubais berkata masalah tentang darah istihadah. Darah istihadah itu adalah udah dipahami, ma'rufah, jadi dikenal bagi seorang wanita, bagi para wanita adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan min ghairi awani, yaitu bukan pada masa waktu haid. Nah, dia biasa